Salam, Ibu Bapak Saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dalam lindungan dari Tuhan Yesus. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-87. Renungan kita hari ini dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai etnas, ayat yang pertama yang berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tema renungan kita hari ini adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat berat dan jahat. Wajarlah bila semua orang mengeluhkan hal ini. Terus mengeluh tak akan memberi solusi, karena selama kita masih bernafas, kita tak akan pernah bisa menghindar dari masalah, dari kesukaran, dari kesulitan, atau dari penderitaan yang bisa datang silih berganti tanpa permisi, tanpa memandang usia atau status sosial kita. Belum lagi mara bahaya, ancaman, bencana yang juga sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa kita duga dan prediksi. Di tengah hantaman badai persoalan, banyak sekali orang berusaha mencari cara agar dapat terlepas dari masalah, mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak sedikit yang tergiur dengan tawaran-tawaran yang dunia sodorkan. Bukannya jalan keluar yang didapatkan, tapi justru mereka terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Sebagai orang percaya, kita patut berhati-hati dan selektif dalam hal ini. Jangan karena kondisi terdesak, lalu kita menempuh jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Tidak peduli cara dan jalan itu menyimpang jauh dari firman Tuhan, di mana tujuannya satu, yaitu mendapatkan pertolongan secara instan. Ada tertulis dalam Yesaya 31 ayat 1, demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa celaka orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan bahkan dikatakan dalam kitab Yeremia 17 ayat ke-5 demikian. Berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan mau kita senantiasa mengandalkannya dan menanti-nantikan pertolongannya. Seringkali masa menunggu jawaban Tuhan adalah masa yang rawan terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan dunia. Apapun keadaannya, kita harus tetap berharap kepada pertolongan dari Tuhan saja. Sebagai ayat penutup,
Saya bacakan dari Kitab Ratapan 3 ayat 25 yang berkata demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur dan berterima kasih atas janji penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu bagi kami ya Tuhan. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.